Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita ingin mengambil beberapa kesimpulan dan tamu kita ini Bapak Papar, jangan kita lihat di segi seniman saja, beliau juga ahli geologi. Pemirsa Aceh TV, ada berita bahwa di Simelu atau di lautan Simelu itu sudah ditemukan cadangan minyak ya, dan gas terbesar di dunia. Nah, kalau itu terwujud nanti, diproduksi nanti, Aceh kembali menjadi daerah modal Indonesia yang luar biasa. Modal untuk memberi kepada Indonesia. Baik pemirsa Aceh TV, di sisi lain, Aceh juga akan dijadikan oleh dunia sebagai paru-paru dunia ya. Semuanya taman dunia akan kita dengar langsung dari memang orang yang bekerja di Badan Geologi di Bandung. Itu kan pusat ya, Indonesia ya? Iya. Geologinya di Bandung. Ya, Badan Geologi di Bandung. Ya. Silakan Pak Papar. Ya. Terima kasih, ini kabar menarik. Saya memang 2 tahun lalu pindah ke Museum Geologi. Saya melakukan survei ke beberapa lokasi, terutama terkait dengan wisata. Saya melihat di mana ketika saya ke Aceh, wah, Aceh ini potensial banget untuk dikembangkan wisata. Di samping tadi ya, ditemukannya energi di beberapa lokasi. Dari sisi wisata, kenapa sekarang beberapa negara beralih ke wisata memang itu dahsyat sekali. Nah, di Indonesia ini sekarang kita sudah punya namanya Geopark atau Taman Bumi Dunia dalam bahasa terjemahan langsungnya. Sudah ada Batur, kaldera Batur, dan kemudian yang kedua adalah Gunung Sewu. Nah, ada 4 nasional yang udah masuk koleksi nasional adalah Toba di Sumatera ini, kebanggaan Sumatera. Kemudian juga ada Merangin, ada 2. Kemudian ada Ciletu di Jawa Barat. Kemudian ada Rinjani. Itu yang akan nanti disahkan oleh UNESCO. Nah, ketika saya diundang oleh Unsia de Pagartika, 5 hari itu saya mau pergi ke lokasi sampai ke Sabang ya, ke Jaboy, bersama mahasiswa Unsia, terima kasih. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Makanya nanti di akhir acara silakan teman-teman lihat, ada saya tuangkan kerinduan saya dalam film alam, dikasih lagu namanya Rindu Aceh khusus. Jadi, nah kemarin kita sudah melakukan rapat Pak Haji, dan alhamdulillah dari Dinas ESDM pariwisata ya, baik dari para akademisi, dari teman-teman dosen-dosen geologi kebumian pada khususnya, sangat intens kita apa yang mesti diangkat temanya sehingga orang berkunjung ke Geopark. Seperti saya sedikit sampaikan dulu Pak Haji ya, Geopark itu keragaman satu geologi, harus muncul geologinya yang lihat. Nah, kemudian ada keragaman budaya. Kalau budaya udah nggak perlu sanksikan lagi Pak. Itu tari saman menurut saya tari terbaik dari Indonesia. Kalau orang menjamu tamu, tari saman sajalah ditampilkan dengan energisitasnya. Kemudian juga siapa yang tidak kenal kopi Aceh Pak, dan udah dikemas dengan bagus. Jadi untuk Geopark itu sudah mendukung kekayaan alamnya juga udah sangat ini. Kemudian itu nanti bekerja sama dengan teman-teman mau diangkat, pemerintah daerah juga sangat mendukung Pak. Jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat tidak terlalu lama bisa jadi nasional, dan mudah-mudahan juga bisa diangkat ke dunia Pak di bawah UNESCO. Nanti kalau sudah disahkan dan diakui, sekarang ini ada 127 Pak di dunia. Kalau masuk ke situ, mereka pasti ingin ke Geopark yang baru lahir gitu Pak. Nanti dan satu lagi yang tambahan kalau untuk Aceh, seperti saya sampaikan Pak, saya juga bikin grup namanya Geowisata Aceh, Cinta Masjid. Ya, masjid-masjid di Aceh itu di Facebook Cinta Masjid, silakan bergabung. Yang menjadi daya tarik terutama kaum muslimin yang terbesar di Indonesia itu wisata religi saya adalah Aceh. Mudah-mudahan memberkah ini apa yang saya sampaikan. Saya bekerja di sisi itu, saya menyempatkan waktu, tulis lagu, dan akhirnya saya dipertemukan dengan televisi yang sesuai didoakan oleh anak buahnya Pak Gartika ini. Terima kasih. Betul. Saya kira itu Pak Haji, mengenai satu sisi seniman itu hobi Pak ya, sebetulnya pekerjaannya geologi saya. Iya, di Aceh juga ada ini Pak, Taman Nasional Loser. Betul. Mungkin itu kan dunia juga, tingkat dunia. Betul Pak, betul. Jadi mungkin milik Geopark juga Pak. Iya. Betul. Iya. Pemirsa Aceh TV, waktu tinggal sedikit lagi, kita ingin mengambil kesimpulan bahwa banyak
wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang memang kagum kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Itu adalah sebuah masjid peninggalan nenek moyang kita yang dibangun di abad ke-15 dulu oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman itu sama dengan masjid-masjid Nusantara lainnya, berkubah gundukan sampai kalau di Jawa itu 3, tapi Masjid Raya Baitur Rahman itu 7 dulu, Pak. Dan masjid terbesar di Indonesia zaman dulu. Dengan Demak juga kecil, Masjid Ngampel juga kecil. Jadi yang terbesar berabad-abad di Indonesia ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua Masjid Raya Medan. Yang ketiga Masjid Raya Kota Gede Yogyakarta. Tetapi masjid termodern pertama di Nusantara juga Masjid Raya Baitur Rahman. Kenapa? Karena masjid lama itu gaya arsitek Nusantara sudah dibakar oleh Belanda. Kemudian Belanda menggantikan dengan arsitektur modern yang diciplak dari Masjid Raya di Cordoba, Andalusia. Jadi bentuk tiangnya itu tangan-tangan sebenarnya yang sedang berdoa. Tadi menumpang kubah itu tangan-tangan yang sedang berdoa itu diciplak dari Masjid Cordoba. Kemudian ada pengaruh budaya India sedikit. Budaya India itu terpengaruh di bentuk kubahnya. Karena Masjid Raya Cordoba tidak berkubah. Jadi kubah-kubah yang ada di Masjid Raya itu bentuk di Agra India. Kemudian ada juga pengaruh Indonesia atau Melayu kita sedikit, atapnya itu ada atap yang menurun begini. Jadi yang dibayar oleh Belanda Pak, yang di tengah-tengah itu kubah pertama, lantainya masih asli itu, kubahnya juga masih asli. Kemudian orang Belanda juga yang menambah menjadi 3 kubah Pak. Kemudian datang Soekarno ke Aceh tahun Tahun 47. Gubernur Aceh menggoda Soekarno, Pak Bung Karno, Pancasila itu 5, kubah Masjid Raya Baitur Rahman 3, ditambah 2, dikasih uang oleh Soekarno. Tapi yang menarik, yang merancang kubah papan itu dulu papan Pak, papan dipotong-potong, itu Bapak Muhammad Siddiq, orang Bandung asli Pak. Tapi beliau mungkin bukan insinyur, tapi pengalaman tukangnya itu paling terkenal. Bapak Muhammad Siddiq. Bapak Muhammad Siddiq itu kawin dengan orang Aceh. Tapi sayangnya gini, setelah selesai Masjid Raya Baitur Rahman, beliau menceraikan orang Aceh ini, pulang lagi ke sana. Tinggal anaknya di sini 2 orang. Kemudian memang dicari ke sana, ketemu Pak. Jadi ada Pak Yosep, ada yang perempuan satu lagi, saya kurang. Jadi waktu itu Pak Yosep sudah sangat tua, tapi Pak Siddiq itu sudah sangat tua, tapi masih mengenal anaknya. Banyak juga diberi harta-harta karena beliau orang punya harta di sana. Jadi Pak Yosef ini adalah sahabat saya, dia jadi wartawan Terambi Pak. Tapi sekarang masih ada seusia saya Pak. Jadi inilah cerita Masjid Raya Baitur Rahman. Kubah yang 2 lagi menjadi 5 itu dibuat oleh Pak Muhammad Siddiq dari Bandung. Ya. Dan kemudian di zaman Pak Ibri Hasan ditambah lagi menjadi 7 kubah dan menaranya juga menjadi 4. Alhamdulillah di zaman Bapak Zaini Abdullah Gubernur kita juga sudah dibuat payung yang sangat luar biasa. Ada lagi basement di bawah tempat parkir. Insya Allah Masjid Raya Baitur Rahman tetap menjadi masjid yang termegah, terindah di Nusantara. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Tapi di balik itu juga ada spiritual yang tinggi karena ini masjid yang sangat tua. Mungkin seusia Masjid Demak juga. Pemirsa JDP, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Papar dan Bapak Kartika. Mudah-mudahan Bapak akan dibalas pahalanya oleh Allah SWT. Dan kalau ada umur panjang, insya Allah ke depan kita akan datang lagi Pak ya. Insya Allah.
Baik, pemirsa, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbang melayang di langit Aceh nan terang, laut membentang, pantai berkarang, hati riang, mata memandang. Ku pergi melangkah, menyusuri serambi Mekah, gunung dan bukit, tebing dan lembah terhampar sebagai anugerah. Ku rindu Aceh, serambi Mekah, kota ramah, nyaman ibadah. Ku rindu Aceh, kota nan berkah, bumi megah, alam nan indah. Ku terbang melayang di langit Aceh nan terang, laut membentang, pantai berkarang, hati riang, mata memandang. Ku rindu Aceh, serambi Mekah, kota ramah, nyaman ibadah. Ku rindu Aceh, kota nan berkah, bumi megah, alam nan indah. Ku rindu Aceh, serambi Mekah, kota ramah, nyaman ibadah. Ku rindu Aceh, kota nan berkah, bumi megah, alam nan indah. Ku pergi melangkah, menyusuri